Kalau cerita demokrasi, ya saya rasanya bukan dipertahankan ya, masih harus diperjuangkan. Karena teman-teman saya, kita cari orang Chinese susah yang berani ngomong. Kalau istilah Pak Riza Ramli, dia siapa? Dia siapa? Tahun 74, mungkin masih nyerut. Saya sih bilang ya, saya 74 mungkin masih main gundu. Kalau saya udah jadi demonstran, saya nggak mau mundur selangkah pun. Terima kasih. Ini satu kehormatan. Ya memang saya digelodok. Kalau cerita demokrasi, ya saya rasanya bukan dipertahankan ya, masih harus diperjuangkan. Karena teman-teman saya, kita cari orang Chinese susah yang berani ngomong. Ada Alvin Lim, Yes. baru galak-galaknya masuk penjara. Dan Anthony Dokter. belum. Ya amin, jangan. Karena kalau udah di dalam nggak bisa apa-apa. Anwar Ibrahim 10 Mau tahun. udah teriak-teriak pun. Berapa tahun sih Anwar Ibrahim? 10. Sebetulnya kena 15 dia. Tapi kalau cerita Anwar Ibrahim, kemarin ada yang telepon sama saya. Iya. Hariban sama Anwar Ibrahim sama tuh ditarik. Iya. Ya, Apa namanya? Hariman Siregar. Hah? 74 ya? Iya. Sama ya? Bulannya beda. Kalau Anwar September, dia ini Januari. Ya sekarang boleh dong. Mulai maju lagi. Loh, saya bilang Ya, Bang Hariman nunggu 3 tahun lagi, umurnya 75 kayak Anwar, perubahan. saya sih benar-benar ya agak penasaran juga gitu. Sebetulnya kalau lihat Hong Shui-nya nih, mestinya kemarin itu. Tapi bagus, Hariman ngalah, jiwa besar. Tapi Jokowinya nggak datang juga. Itu sebetulnya penghinaan loh. Saya awalnya nggak mau datang, marah saya. Enak aja si Jokowi bisa geser-geser. Kalau istilah Pak Riza Ramli, dia siapa? Dia siapa? Tahun 74, mungkin masih nyerut kali. Saya sih bilang ya, saya 74 mungkin masih main gundu. Kelereng ya? Main burung. Kalau saya udah jadi demonstran, saya nggak mau mundur selangkah pun. Ya, karena apa? Kita mau tunggu apa lagi? Apalagi kalau yang umurnya udah 60 lewat. Saya umur kebenaran 63 nih. Udah lewat. Jadi nggak usah takut lagi dah. Asal bareng-bareng. Jangan suruh gua sendiri. Tapi ini saya kasih tahu ya. Tapi jangan ikut-ikut nih. Saya kasih satu rahasia. Hariman ini luar biasa. Riza Ramli juga luar biasa.
Saya ditahan begitu keluar. Yang ngasih duit cuma Hariman sama Rizal. Kaget saya. Saya bayarin di Ancol. Ah, terakhir makan. Kaget saya. Kaget betul-betul. Pada takut. Jangan deket-deket Silius. Pasalnya makar. 20 tahun sampai seumur hidup. Pada takut. Makanya saya senang lah. Jangan sampai ditangkap ya, Antoni ya. Saya kira gitu aja lah. Saya selamat. Jangan pernah takut. Saya setuju. Nanti tahun depan 50 jangan pakai nama itu lagi ya Pak ya. Jangan pakai malapetaka lah. Oke. Memang Oke. iya memang oke. Ya terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bicara, saya ingin meminta maaf pada semua karena pada satu saat saya pernah membuat kalian semua kecewa. Aku sudah melewati semua itu dan aku sekarang sudah kembali jadi orang normal. Apa yang terjadi waktu itu sama sekali tidak ada apa-apa kecuali kehilafan seorang manusia biasa. Ya udah, dimaafin semua lah. Allah lagi memaafkan. Nah, kalau tentang Bang Hariman ini, saya sebenarnya nggak pernah banyak bicara sama beliau tentang nggak yang kayak gitu ngomong-ngomongin demokrasi ya. Cuman aku punya pengalaman sekali. Saya datang ke beliau bawa anak saya masih remaja, baru memulai hubungan yang salah, laki-laki. Jadi takut. Ini nanti gimana nih? Lalu saya bawa ke Hariman dan Hariman lah dokternya waktu itu. Terima kasih. Dan dia tentang Indonesia ya. Dari tadi tanpa mengurangi rasa hormat saya pada semua yang diucapkan tadi karena menurut saya itu semua memang benar. Tapi saya ingin mengulik kesadaran kita juga tentang akar persoalan. Akar persoalan kita itu adalah karena ada gerombolan gila ya pada 2002 pada mungkin dari 1996 sudah mulai bekerja di sini untuk merusak sistem kita, merusak dengan segala cara. Dan ada orang-orang di MPR yang lemah imannya, lemah rasa nasionalismenya. Mereka tahu itu pasti akan merusak sistem kita, tapi mereka mau, mereka tanda tangani. Dan orang-orang itu sampai sekarang masih ada 20 tahun loh. Saya prihatin lihat Amin Rais misalnya, gagal bikin partai, dibikin lagi. Dia nggak melihat bahwa jangan-jangan apa yang dia ciptakan dulu itu salah. Kenapa kita nggak kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Kenapa selalu saya nggak bisa melarang orang memperjuangkan threshold. Tapi kalau kita masih memperjuangkan threshold, kita tidak memperjuangkan kedaulatan rakyat. Karena threshold itu adalah produk dari Undang-Undang Dasar Amandemen. Dan Undang-Undang Dasar Amandemen itu tidak sama sekali memberi ruang buat rakyat berdaulat. Kita ini jangan dibalik ya. Undang-Undang Dasar kita itu dimakap sama mereka. Lalu yang keluar dari Undang-Undang Dasar itu, keluarlah undang-undang yang sedemikian rupa liar, yang membuat kita semua kewalahan, dan dalam waktu yang sangat singkat, drastis kita langsung keok. Rakyat kita jadi miskin, dan kita dipimpin oleh sistem yang sangat nyolip. Nyolip ini menolak subsidi, padahal tugas negara memberikan rakyat kesejahteraan. Tapi malah subsidinya kita potongin. Kita bayar pajak ke APBN, kemudian yang mengelola adalah oligarki. Mereka mengelolanya dengan cara mereka yang mewah. Jadi kemewahan itu kita kasih ke oligarki. Republik ini segini kaya, bagaimana mungkin rakyat kita miskin? Yang aku mau katakan sekarang, kenapa kita nggak mau melihat sejarah kita? Bangsa ini lahir berbeda dengan negara-negara lain. Negara-negara di Eropa itu lahir sebagai objek garapan. Garapan dominasi
dari nafsu dominasi dan eksploitasi. Kita bukan, kita lahir dari begitu banyak bangsa bersatu. Kelahiran kita itu sangat natural. Kelahiran kita itu nggak mungkin membuat kita one man, one vote. Nggak ada itu. Kelahiran kita, kultur kita, keberadaan kita mengharuskan undang-undang dasar kita memilih keterwakilan, bukan keterpilihan. Keterwakilan itu adalah bahkan suku-suku fatwa yang di jauh yang kita nggak pernah lihat apa yang mereka makan. Suku Mentawai mungkin? Suku Kubu? Suku Kubu atau suku Mentawai? Suku Kubu? Fak-fak. Oh Pak, Mentawai juga kecil. Ya di Fak-fak, di Mentawai, di mana-mana lah yang susah-susah itu. Kita nggak pernah tahu bagaimana mereka makan. Tapi wakil mereka harus ada di MPR. MPR itu sebenarnya satu-satunya undang-undang yang belum pernah dirancang adalah utusan golongan dan utusan daerah. Jadi kalau saya pribadi, saya sebenarnya datang ke sini Bang Hariman karena diutus oleh Bang Bintang. Siapa? Bang Bintang. Sri Bintang Pamungkas. Nah, mewakili kelompok yang sudah kita rajut sejak beberapa bulan terakhir dengan nama Hizbullah Indonesia. Apa? Hizbullah Indonesia. Hizbullah. Karena bagaimanapun kalau di mata kami ini harus direbut. Kekuasaan itu direbut, dibenahi. Kalau hanya bullyingin si Jokowi, besok si Jokowi lagi datang. Nggak ada. Yang salah itu sistem. Jokowi lahir dari sistem yang salah dan orangnya emang geblek. Ya, makin jadi kan semua. Jadi kalau kita bertahan dengan sistem yang sekarang, sewaktu-waktu nggak akan ada yang berubah. Terus terang, aku orang yang berulang kali mengkulak-kulik undang-undang dasar dan aku sampai kepada titik dekret rakyat Indonesia. Orang bilang itu nggak pernah terjadi. Lah, kenapa harus terjadi? Ya itu nggak ada dalam sejarah. Kenapa harus menunggu sejarah? Meniru sejarah, kita lahirkan sejarah. Bagaimana MPR membuang TAP MPR nomor 4, itu TAP tentang referendum, supaya mereka bisa leluasa mengacak-acak undang-undang dasar. Setelah mereka buang, yang terjadi adalah mereka juga membebaskan rakyat jadi berdiri sendiri. Dan rakyat tetap sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kalau aku membayangkan sekarang bagaimana kita, saya rasa teman-teman juga akan lihat. Tahun 98 saya berada di Paris bersama Dalai Lama menerima penghargaan HAM. Dia menceritakan persis bagaimana Tibet itu hilang lenyap dari mereka. Tibet itu hilang persis seperti apa yang kita alami sekarang. Jadi jangan kita menyesal kalau suatu saat akhirnya kita juga hilang menjadi negara Cina. Tibet tidak punya Pancasila, kita punya. Ya, justru itu Pancasila itu yang kita harus kerjakan. Oke, Jangan takut pokoknya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kalau aku meminta itu dan aku berharap ini direnungkan, aku nggak bisa memaksa orang, tetapi kami sudah bergerak. Mudah-mudahan Tuhan meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.